Bu Ani, suaranya dikeluarin. Nanti lupa. Lagi mendekati setting your meeting sebentar lagi. Biar ku nampakkan dulu Pancasila di ruangan ini. Tuhan. Agak jauh gitu, mukanya agak kelihatan. Udah ya. Pas. Nggak kelihatan Pancasilanya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam sesi yang berikutnya. Sesi yang sekarang ini adalah sesi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan bersama kita sudah hadir narasumber kita, Ibu Budi Murni Pulungan dari SD Tahfiz Quran Karimah Brastagi. Baik Bapak Ibu, untuk berlangsungnya acara, saya akan membacakan beberapa peraturan. Peraturan yang pertama adalah harap peserta untuk mematikan audionya selama sesi ini berlangsung. Dan selama sesi ini berlangsung, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan reaction raise hand untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini sudah hadir, Ibu Budi. Selamat pagi, Ibu Budi. Pagi, Bu Pia. Pagi, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan segera mulaikan kegiatan kita hari ini. Saya akan share screen. Ibu Budi, silakan untuk memandu kegiatan kita berbagi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan untuk sekolah penggerak. Silakan Ibu Budi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Via. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Hari ini baik, semangat ya? Sehat? Ini masih Ibu Ani nih yang bersuara ini. Yang lainnya Bapak sehat, Pak Tobo? Pak Bangun? Sehat Ibu, kita berdoa dulu Bu sebelum kita mulai acara biar ada imannya Bu. Iya, baik ya Bapak Ibu. Hari ini sebelum memulai untuk kita pelajari mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin doanya, Bapak Ibu? Silahkan, saya kasih waktunya. Silakan kepada Pak Tobo untuk doa pembuka. Oke, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Budi. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu narasumber, Ibu Budi Murni. Iya, terima kasih Pak Tobo sudah memimpin doa hari ini. Semoga kita semangat ya dalam pembelajaran kita hari ini. Baik ya, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Siap ya untuk menerima materi hari ini? Siap Bapak Ibu, mana suaranya? Siap Ibu. Siap Ibu, silakan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu semuanya pasti sudah sering mendengar ya kurikulum ya. Apa itu kurikulum ya? Kurikulum itu, coba Bapak Ibu, kurikulum itu kira-kira apa yang Bapak ketahui? Bisa raise hand? Silakan. Sebelum saya pengantar. Atau masih bingung ya? Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung saja, boleh langsung menjawab. Ya Bu, saya jawab Bu. Iya, silakan Pak Bangun. Kurikulum itu sama saja dengan merupakan alat Bu, seperangkat alat yang untuk mencapai tujuan Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ah, mantap Pak Bangun ini ya. Pak Bangun sudah. Iya, Bu Ani. Saya Bu Sihite. Iya, Bu Sihite, silakan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Demikian Bu. Iya, bagus, Ibu Sihite. Ya, benar apa yang dibilang oleh Pak Bangun dan Bu Sihite. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Tujuan sebagai bahan pelajaran yang digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi itu dia
rencana ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut, kita sudah mengetahui apa itu kurikulum. Sekarang kita mengetahui bagaimana prinsip pengembangannya gitu. Tadi kan kurikulum sudah tahu kita. Sekarang bagaimana pengembangannya gitu. Untuk pengembangannya itu kita harus memiliki prinsip gitu. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Apa sih berpusat pada peserta didik itu? Berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran harus memenuhi potensi dan kebutuhan peserta didik dan tahapan belajarnya, serta kepentingan peserta didik. Jadi intinya penyusunan kurikulum itu harus menghamba kepada siswa gitu. Jadi berpusat pada pendidik. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah konstekstual. Apa itu konstekstual? Konstekstual itu adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakter satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi Bapak Ibu untuk menyusunnya harus sesuai dengan khas daerahnya masing-masing, karakternya masing-masing gitu. Paham ya Bapak Ibu sampai di dua prinsip ini? Paham ya? Kita lanjut ya. Apalagi prinsipnya? Yang ketiga adalah esensial. Apa itu esensial? Esensial adalah semua unsur informasi penting atau utama itu harus dibuat untuk para pemegang kepentingan tentang kurikulum. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Itu ya, Bu. Jadi kita buat kurikulum itu untuk kepentingan semua yang ada di stakeholder di satuan pendidikan gitu. Jadi bahasanya harus dipahami. Selanjutnya, akuntabel. Apa itu akuntabel? Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi dia harus datanya ada gitu. Kemudian apalagi? Yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kurikulum kita kembangkan harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, kemudian industri dan dunia kerja ya kalau untuk SMK. Tapi tentunya selain kita melibatkan berbagai kepentingan, kita juga harus di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan dan kantor kementerian yang ada di pemerintahan masing-masing. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Coba sampai sini bisa dipahami ya. Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Sudah dipahami? Jelas Bu, jelas. Ya, jelas ya. Jelas, Bu. Jadi sudah kita Jelas, susun tadi pengembangannya, sudah tahu prinsipnya. Tujuan akhirnya apa? Adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat gitu, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila intinya. Jadi profil pelajar Pancasila itu mengacu kepada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Jadi banyak suku-suku yang ada di Indonesia, banyak agama gitu ya. Jadi harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga bergotong royong, saling tolong menolong. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, jadi harus bergotong royong. Yang keempat mandiri. Jadi diharapkan anak didik kita mandiri. Karena zaman sekarang anak-anak tidak mandiri ya Bu ya, Bapak Ibu, karena pengaruh oleh dari lingkungan. Sebenarnya bukan salah mereka, tapi lingkunganlah menciptakan mereka tidak mandiri karena selalu difasilitasi. Beda di era-era kita ya Bapak Ibu ya, yang kita survive gitu. Yang kelima bernalar kritis. Jadi diharapkan pelajar Pancasila lah bernalar kritis. Jadi dia harus memikirkan kenapa seperti itu, bernalar kritis. Kenapa seperti itu? Bagaimana ini? Jadi dia harus berpikir gitu. Yang keenam adalah kreatif. Diharapkan belajar Pancasila ke depannya adalah harus berkreatif gitu. Jadi tidak stagnan gitu. Itu yang diharapkan dari kurikulum untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Saya kasih waktunya Bapak Ibu. Atau saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Ibu, mari kita menanggapi jika ada yang kurang dipahami terhadap materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan Pak Tobo. Iya, Ibu. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi tentang kurikulum operasional ya, ini Ibu ya. Iya, Pak. Kalau dengan
sekarang ini ada mungkin K13. Apakah kita mengubah atau kita bagaimana namanya ya, dengan kurikulum yang sekarang ini, seperti itu Bu, yang baru ini. Teruskan. Gitu Bu. Baik. Diteruskan, gitu maksud saya. Makasih Pak Edi memperjelas pertanyaan saya. Iya, itu tadi pertanyaan dari Pak Tobo. Sekarang coba kita saya jawab, ada ya, peserta Pak. yang ingin menanggapi dulu. Saya jawab ya Pak. Ada yang bisa menjawab? Silakan Pak Edi. Saya Bu, sebenarnya kurikulum yang sekarang ini kan namakan kurikulum sekolah penggerak. Sebenarnya sama saja dengan K13, kurikulumnya sebenarnya nggak dirubah. Pada dasarnya ini kan semuanya KTSP. Jadi KTSP kita sempurnakan dengan memasukkan istilah-istilah baru yang ada sekarang. Artinya kita hanya mempertajam ataupun memasukkan istilah-istilah baru, tetapi pada dasarnya kurikulum yang baru ini ya hampir sama dengan kurikulum yang lama. Saya rasa itu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu kita hari ini sudah selesai untuk sesi kita yang ke-8 ini. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi pada dasarnya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang menerapkan sekolah penggerak mengusung komponen berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Untuk apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Terima kasih buat partisipasi semua pihak dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Budi Murni Pulungan. Ya, semoga kasih, nanti dapat membagikan lagi informasinya kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta salah satu dari Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan doa penutup. Sebelum doa, nggak ice breaking dulu Bu, biar agak rileks dulu. Oh, yes. Boleh, silakan. kita akan lanjutkan nanti ke sesi yang berikutnya, tapi sambil menunggu kita boleh ke Ibu Ani dari Batubara. Silakan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita breaking dulu ya. Kita bernyanyi. Baik. Tangan diputar-putar 2, 3 ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali semangat Bu Ani membuat kita lebih refresh. Jadi Bapak Ibu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Setelah ini saya akhiri sesi ini di dalam doa. Silakan Bapak Ibu untuk memimpin doa kita. Ya, terima kasih Bu. Sudah dengar Bu? Sudah jelas Pak. Ini kayaknya sinyal nggak bagus nih. Sudah jelas? Sudah Pak, sudah mantap. Baiklah Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, supaya apa yang kita pelajari hari ini, ya mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di sekolah kita, yang merupakan sekolah pilihan menjadi sekolah penggerak. Nah untuk itu, mengakhiri acara kita, marilah kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Mungkin terpental, Pak. Langsung Bu Pia ambil alih. Hilang sinyalnya Pak, sinyal.
Ya, saya kembalikan kepada moderator ya. Sepertinya masalah sinyal ini Pak Ya, Bangun. Bapak Ibu, ini ada gangguan sinyal. Terima kasih banyak buat kesempatan siang hari ini. Kita akan tutup kegiatan ini. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Foto bersama, peserta Bu hebat Pian. Foto semuanya. bersama. Mari kita foto bersama. Bu Pian, ambil Ya. fotonya. 1, 2, 3 ya. Baik Bapak Ibu, sudah foto bersama sudah dilakukan. Terima kasih buat kesempatannya dan